Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilawati dengan NIM 2008304064 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian terdahulu. Adapun pengertiannya yaitu menurut Randi, penelitian terdahulu adalah sesuatu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji suatu penelitian yang akan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu adalah suatu pembanding dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, penelitian terdahulu ini dapat dijadikan acuan atau pijakan yang kuat pada penelitian, karena dengan adanya penelitian terdahulu ini, landasan teorinya menjadi lebih jelas, valid, dan bahkan sudah memiliki hipotesis yang dibuat berdasarkan riset dalam penelitian yang penting untuk dilakukan. Poin selanjutnya yaitu cara menyusun penelitian terdahulu. Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk menyusun atau menulis penelitian terdahulu. Di antaranya, yang pertama yaitu mencari judul yang sesuai. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengetik judul penelitian pada website jurnal yang resmi dan dilengkapi dengan variabel atau konsep penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu akan muncul berbagai jurnal dan disertasi dan dipilih salah satu tautan yang ada di mesin pencarian tersebut. Cara yang kedua yaitu membuka abstrak. Setelah menemukan judul yang sesuai, unduh atau buka jurnal tersebut dan cari bagian abstraknya. Pada bagian abstrak ini terlihat seluruh isi dan maksud dari penelitian yang pernah dilakukan. Dan kita akan menemukan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, metode penelitian, dan kesimpulan. Cara yang ketiga yaitu tulis studi pendahuluan. Setelah menemukan abstrak, kita akan bisa menulis studi pendahuluan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Lalu poin yang terakhir yaitu bandingkan. Kemudian buat perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan penelitian terdahulu sendiri guna mengetahui langkah penulis salah atau benar. Yang kedua, penelitian terdahulu berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu, peneliti juga bisa memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan, sehingga para ilmuwan juga bisa membuat sebuah penelitian yang orisinil atau baru karena tahu mana yang sudah ditemukan dan mana yang belum ditemukan. Yang ketiga yaitu penelitian terdahulu berfungsi agar penelitian bisa mempunyai hasil yang maksimal, karena terdapat tujuan penelitian untuk mengembangkan penelitian, memperbaharui aplikasi penelitian, dan bahkan membuat penelitian original dengan solusi mutakhir. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian terdahulu. Manfaat digunakannya penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui bangunan keilmuan terkait permasalahan yang diteliti yang telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lainnya. Yang kedua, menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini memiliki kemiripan sehingga terhindar dari plagiarisme atau penjiplakan. Yang ketiga yaitu memperkuat atau mendukung kekuatan penelitian dengan adanya referensi ilmiah yang lain
yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Poin selanjutnya yaitu contoh menulis penelitian terdahulu. Contohnya, judul penelitian ini yaitu Peran Akal menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Penelitian pertama dilakukan oleh Hambali Fitrianto pada tahun 2015. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Hambali ini dengan judul Peran Akal menurut Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir Al-Manar. Dalam penelitian ini dibahas tentang peran akal dalam penafsiran Al-Quran menurut Muhammad Abduh, konsep akal menurut Muhammad Abduh, dan aplikasi konsep akal menurut Muhammad Abduh dalam penafsiran Al-Quran. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kedua dilakukan oleh Rian Ardiansyah pada tahun 2018. Penelitian yang berjudul Konsep Akal dalam Tafsir Al-Misbah ini yang memuat akal dalam Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, yaitu membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan akal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Poin selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian. Nah, persamaannya yaitu penelitian pertama dengan penelitian kedua membahas peran akal menurut penulis dari masing-masing kitab tafsirnya sendiri. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu pertama, penelitian pertama menggunakan penelitian dengan cara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian kedua menggunakan cara kepustakaan atau library research. Nah, poin selanjutnya, penelitian kedua menjelaskan tentang konsep akal, sedangkan penelitian pertama menjelaskan peran akal. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.